ketika Nabi Adam dan Siti Hawa melanggar aturan Allah, maka dikeluarkanlah keduanya dari jannah, surga. Ada banyak pendapat tentang di mana tempat Nabi Adam dan istrinya turun. Pendapat Risenhofer mengenai awal kehidupan umat manusia nampaknya sejalan dengan pendapat Dr. Mustafa Mahmud. Di dalam bukunya Bacaan, beliau berpendapat bahwa umur manusia di bumi lebih dari 1 juta tahun, barangkali 10 juta tahun. Sementara itu, seorang penulis Irlandia, Lars F. Hocklund, berpendapat bahwa tempat turunnya Nabi Adam tidak lain adalah di wilayah Skandinavia, Finlandia, Islandia, Swedia, Denmark, dan Norwegia. Tetapi berdasar penelitian, kata serendip adalah bahasa Sanskerta yang ditulis dalam bahasa Arab. Aslinya berasal dari kata Swarna Dwipa atau Sumatera, yang merupakan sebagian dari kawasan Keping Sunda. Menyelusuri masa kehidupan Nabi Adam berdasarkan penelusuran genetika, diketahui Y kromosomal Adam diperkirakan Adam, manusia modern, hidup di bumi pada sekitar 237 sampai 581 tahun yang lalu. Dalam ilmu geologi, masa 237 sampai 581 tahun yang lalu disebut sebagai era Middle Pleistocene. 126 sampai dengan 781 tahun yang lalu. Diperkirakan Nabi Adam hidup di bumi dengan rentang waktu antara 1,7 juta sampai 10 juta tahun yang lalu. Namun ada yang menarik dari risalah. Menurut Ibnu Katsir dalam kitab Bidayah wa Nihayah, Nabi Adam diturunkan pertama kali dari surga, yaitu di tanah Hindustan. Dalam pengertian tanah Hindustan, pada waktu Ibnu Katsir menulis, adalah wilayah yang dimulai dari wilayah Pakistan, serong ke arah tenggara sampai ke tanah Papua. Jika kita menilik luas wilayah tersebut, di manakah di dunia yang mirip surga? Atau paling tidak ditempati manusia yang paling nyaman, dan manusia bisa menyesuaikan dengan tanpa perlu alat bantu dan teknologi modern. Tempat di mana Nabi Adam pernah tinggal, pasti kita semua sepakat bahwa wilayah tersebut adalah wilayah Nusantara atau Indonesia sekarang ini. Dari situ bermulalah kehidupan baru di mana manusia-manusia herbit seperti Neanderthal dan Homo sapiens awal dihapuskan atau mungkin disembunyikan. Sebab itu kita hanya menemukan rangkanya saja. Yang tinggal hanyalah manusia dari keturunan Adam dan hewan-hewan yang juga diselamatkan. Wasiat Nabi Nuh adalah kata-kata kepada warisnya supaya kembali semula ke tanah asal mereka, yakni pentas Sunda yang tenggelam itu. Jadi, demi memenuhi wasiat itu, di setiap pergerakan anak-anak Nuh alaihi salam ini akan terdirinya ketamaduan yang hebat. Seperti yang dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ja'far As-Siddiq dari ayahnya Imam Muhammad Al-Baqir, dari ayahnya Imam Ali Zainal Abidin, dari ayahnya Imam Husain, dari Rasulullah, bahwa Adam alaihissalam diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditempatkan di surganya Allah yang ada di bumi. Bila surga Nabi Adam adalah surga yang abadi
atau surga Khuld. Niscaya Adam alaihissalam tidak akan pernah turun ke bumi karena sifatnya yang kekal dan hanya bisa diperuntukkan bagi makhluk Allah setelah hari kebangkitan. Bumi tempat Nabi Adam tinggal karena keindahan alamnya dan segala kebutuhan yang dapat tercukupi di dalam surganya ada di dalam bumi tersebut. Sekelompok ulama mengatakan surganya Nabi Adam alaihissalam ini sebagai kebun surga atau al-jannah yang ada di bumi. Karena ketika Nabi Adam alaihissalam melanggar perintah Allah dengan memakan buah kuldi, Allah menggunakan kata hubud yang berarti perpindahan dari suatu negeri ke negeri yang lain. Berdasarkan perhitungan waktu yang diambil dari periodisasi dan kronologi peristiwa kejadian manusia yang diambil dari kitab-kitab agama-agama di dunia, jarak penciptaan Adam alaihissalam dengan masa kita sekarang ini kurang lebih 12.000 tahun. Allah kemudian menciptakan Siti Hawa dan menikahkan Nabi Adam dengan Siti Hawa untuk memenuhi bumi dengan keturunan mereka. Sesuai dengan firman Allah, yaitu tujuan penciptaan Adam di muka bumi sebagai khalifah di bumi, sebagai nenek moyang manusia. Selama di surganya Allah yang ada di bumi inilah Nabi Adam alaihissalam bebas melakukan apapun dan menikmati apapun yang telah Allah sediakan. Kecuali satu, yaitu dilarang memakan buah dari pohon kuldi. Kuldi dari kata kulut, artinya keabadian. Karena bujukan iblis, Nabi Adam dan Siti Hawa pun melanggar larangan Allah. Akibatnya, Allah mengeluarkan Adam dan Hawa dari surga. Adam dikeluarkan, terusir dari surga, dan dibuang ke suatu daerah di India yang sekarang bernama Sri Lanka. Di daerah ini pula lah terdapat peninggalan beliau berupa jejak kaki yang terawetkan dalam bentuk fosil. Jejak kaki ini berada di pegunungan Sri Lanka yang diberi nama sesuai nama beliau, Adam's Peak.